Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kusnanto Karasan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman. Ini tentang pembuatan SIM baru. Nah, SIM baru ini. Ini SIM baru, SIM C ya, SIM C untuk berkendara sepeda motor yang sepertinya menjadi momok ya untuk pembuatan SIM itu tersendiri, karena sejak dari dulu itu untuk ujian praktek itu sulit ya, sangat susah sekali, kayak impossible ya, mungkin ada bisa dikategorikan mungkin keajaiban atau ya mungkin ada dipermudah lah, untuk dipermudah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah ini uh, saya ada tips dan triknya agar proses praktek ujian SIM C ini bisa dilalui dengan mudah ya. Di samping yang utama tentunya doa ya, berdoa itu pasti ya, itu pasti kita biar dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang pastinya itu ada trik dan triknya, karena sepertinya walaupun ini layout atau sirkuit terbaru di 2023 ini diperbarui ya, dipermudah, tapi ternyata saat saya amati ini masih tetap banyak yang mengalami kesulitan ya. Dari beberapa tadi pemohon penerbit SIM C di Bantul itu banyak yang gagal, berapa kali, 3 kali, bahkan 3 kali gagal, karena harus benar-benar sempurna, benar-benar tidak ada kesalahan sedikit pun, satu pun tidak boleh ya. Nah, tapi trik dan tips. Nah, silahkan disimak videonya sampai akhir. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita lanjut tentang seperti yang saya utarakan di pembukaan tadi, bahwa akan berbagi pengalaman mengenai pembuatan SIM ya, yang ini di akhir tahun 2023 ini kan libur Nataru. Jadi kemungkinan ya di libur ini dimanfaatkan oleh pemula pemotor khususnya di Kabupaten Bantul ya, untuk memohon SIM baru di Polres Bantul, tepatnya di bagian Satuan Penyelenggara Administrasi SIM. Nanti diedit ya. Nah itu di libur antara Natal dan Tahun Baru itu kan dimanfaatkan ya, jadi banyak yang yang antri berjubel yang memperpanjang maupun yang pertama, untuk langkah pertama itu ya kita harus mencari surat keterangan dokter atau kir dokter. Itu di di sekitar area Polres itu ada. Nah, itu kita dicek kesehatan, tekanan darah, untuk golongan darah ditanya golongan darah apa, tinggi berat badan dicek-cek, dan kita bayar Rp25.000. Kemudian kita ke berikutnya yaitu tes psikologi. Tes psikologi itu sana di kita menjawab soal sekitar berapa, sekitar 20 atau 10 ya, 20 lah. Itu kita menjawab ya atau tidak, ini tentang psikologi kita ya. Tentang contohnya kemarin itu saya merasa pusing jika banyak pekerjaan atau seperti itulah, tentang psikologi kita gitu, kita jawab ya atau tidak itu. Terus itu kita diwajibkan membayar Rp75.000. Nah, dan agak gimananya itu emang karena pemohon SIM baru dan perpanjangan SIM itu dijadikan satu ya, SIM A dan SIM C. Itu jadi waktu di proses kir dokter dan tes psikologi kemarin itu ya berjubel banyak sekali, jadi menunggu lama sampai sekitar 2 jam, itu 2 jam ada itu di saat tes psikologi ya, berdiri kan itu
bukan di bagian di dalam satpasnya tadi, satpas SIM, tapi sudah di luar Polres ya, mungkin atau swasta atau apa ya yang menyalakan. Jadi kurang tempatnya kurang memadai lah, kurang nyaman. Nah, oke, next. Jika kita sudah mendapatkan surat keterangan dokter, kemudian tes psikologi, kita ke Satpas Polres Bantul ya, di mana di Bantul itu ada gedungnya Satpas untuk penerbitan SIM. Nah, kita masuk. Ini di dalamnya ini khusus yang pemohon saja ya. Untuk yang pengantar, yang mengantar seperti orang tua ya harus di luar. Nah, kita nunggu di luar, dimana yang memohon seperti kemarin itu anak saya itu yang barep itu memohon, terus masuk pendaftaran, kemudian masuk ke ruang tes teori. Di dalamnya itu di gedung itu kan 2 lantai, yang lantai bawah, lantai 1 itu untuk SIM baru, penerbitan SIM baru, yang lantai kedua untuk perpanjangan SIM, baik SIM A maupun SIM C. Nah, itu ya untuk tes teori ya seputar tentang berkendara di jalan raya ya, dan itu dibatasi waktunya. Jadi kemungkinan juga kalau tidak belajar ya bisa gagal. Itu diberi kesempatan 3 kali untuk tes teori. Itu 3 kali ya, harus nilainya mencapai minimal 70%. Itu jika gagal pertama, ulang kedua hari berikutnya, dan gagal lagi ulang ketiga. Ini ya 3 kali kesempatan. Kalau gagal ya harus mengulang dari awal. Oke. Jika sudah tes teori sudah, nah kita ke tes berikutnya, yakni tes praktek. Nah, tes praktek ini yang harus benar-benar dilakukan sepertinya, karena ini tidak ada kesempatan kedua. Jadi one take, sekali menjalankan ya. Jadinya harus benar-benar dipersiapkan dulu. Nah, dari tipsnya kita sebisa mungkin latihan dulu di sirkuit tersebut. Nah, dan pihak kepolisian yakni Polres Bantul ya mempersilahkan bagi pemohon untuk bisa latihan di tempat tersebut sebisanya mungkin, tidak dibatasi ya, bebas ya, di luar jam untuk tentunya jam kerja untuk saat praktek ya. Pokoknya siang, sore atau malam itu bisa ya. Mungkin kalau malam ya bisa kemungkinan gelap. Yang pasti yang pertama tips saya, berlatihlah. Bagi adik-adik pemula ini yang ingin bikin SIM secara mandiri ya, lewat jalur yang benar ini, harus yang pertama harus berlatih. Wajib ya, sebenarnya wajib, karena kalau nggak berlatih ya sepertinya kurang begitu memahami ritme dari sirkuit ya. Karena sangat susah sekali, walaupun sepertinya layoutnya dipermudah sekarang ya di 2023 ini, tapi ternyata beberapa kali saya amati itu ya tetap ada banyak sekali bisa timbul kesalahan. Yang pertama tadi ya mungkin kalau grogi, kalau kurang konsentrasi ya, nggak fokus, itu kan yang pertama harus tapi istilah dari Pak Pus itu harus begitu start itu harus tengok kanan, lihat belakang itu itu. Nah, itu harus, kalau itu nggak dijalankan itu gagal. Terus yang kedua, mulai dari start sampai ke titik lampu itu jarak berapa ya, sekitar 10 meter ada enggak ya, itu harus tidak lebih dari 3 menit. Nah, bayangkan motor harus dipacu untuk mengejar, itu kan ada petunjuknya 30 km per jam ya minimal ya. Jadi mengejar itu. Nah, tadi pihak kepolisian, Pak Polisi juga memegang stopwatch. Jadi jika lebih dari 3 detik gagal. Nah, yang kedua itu ya. Nah, yang kedua itu gagal.
Begitu juga kalau kaki kanan menginjak pun gagal ya, tapi waktu berhenti tadi kaki kanan menginjak gagal. Udah begitu ini udah ya, jika udah mencapai garis pertama tadi sampai lampu merah tadi, lampu percobaan lampu merah tadi 3 menit 3 detik berhasil, nah, langsung ada tikungan ke kiri itu kita halus sen kiri. Nah ini ada tadi belokan ya, terus ada belokan ke kanan, kita harus sen kanan juga, itu nggak boleh lupa, kalau lupa gagal lagi. Kita harus bisa apa ya, mengikuti irama itu sirkuit itu berapa kali huruf S atau apa itu, kanan kiri itu harus sen juga ya, kanan kiri. Nah terus sampai akhir itu huruf S itu ada tanda 30 km per jam lagi, jadi itu harus agak dibetot gasnya, geber, dan mencapai titik finish harus berhenti sejenak, kaki kiri menginjak, terus tengok kanan dan lanjut. Nah itu baru berhasil. Nah, itu intinya mudah, tapi kalau tidak fokus dan konsentrasi dan tidak latihan itu sepertinya mustahil ya. Di samping tentunya pertolongan dari Tuhan yang harus berdoa tadi, yang utama berdoa, yang penting itulah konsentrasi, fokus dan latihan ya. Sebelum kita itu dipraktek ya sepertinya wajib lah latihan. Nah oke. Seperti itu ya. Dan untuk biaya ya, jika sudah lulus tes praktek baru bayar ya. Bayar itu kan untuk penerbitan SIM baru SIM C itu 100.000. Jadi tadi awal bayar keterangan dokter 25, psikologi 75, dan untuk penerbitan SIM baru 100. Jadi ya untuk yang murni untuk penerbitan SIM baru itu hanya Rp200.000. Rp200.000 sudah bisa kita mendapatkan SIM ya, untuk resminya, untuk yang benar-benar resmi ya. Oke, jadi tergolong ya mungkin terjangkau ya untuk jangka 5 tahun ke depan ya. Baiklah rekan-rekan, mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang tip dan triknya agar lulus uji tes praktek SIM C bagi adik-adik tentunya, bagi yang pemula ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, dan jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan respon ya. Semoga videonya ini bermanfaat bagi Anda semua. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.